Hai sahabat Eljon, bersama dengan saya lagi nih, Cecilia Rosalinda di Indonesia Investment Forum Special Mall Edition. Nah, terima kasih banget nih sebelumnya untuk Eljon TV yang memang sudah sungguh luar biasa dukungannya terhadap perkembangan mall serta retail di Indonesia, terutama di era new normal pandemi COVID-19 ini. Nah, saya tidak sendirian, tentu saja bersama dengan host Indonesia Investment Forum yang sesungguhnya nih, Ruby Herman. Halo Hai Ruby. sahabat Eljon, halo Sisil. Yes, karena kita nih episodenya mendukung Mall Indonesia dan lebih tepat kalau Sisil yang mandu nih. Dikasih kesempatan khusus Yes. nih ya. Jadi saya Ngebahas soal melengkapi. mall sama retail. Iya, melengkapi aja. Sisil kan Queen of Mall, jadi ratunya mall nih. Lebih cocok Sisil. Ya, kalau Ruby Herman ini pakar properti Indonesia nih sahabat Eljon ya. Nah, makanya ngobrol-ngobrol kita akan seru sekali karena di setiap edisi khusus mall ini di Indonesia Investment Forum kita akan menghadirkan berbagai mall yang sangat kesohor di seluruh Indonesia nih. Nah, di edisi kali ini kita mengajak sahabat Eljon untuk lebih mengenal secara lebih dekat apa saja perkembangan serta update terkini dari Mall BTM Bogor ya. Nah, sudah ada Pak Herman Budi Santoso, beliau ini adalah property manager dari Mall BTM Bogor. Hai Pak Herman, apa kabar? Halo Pak Sisil, Pak Robi, apa kabar? Baik. Thank you Ya, nih gimana Pak perkembangan Herman. mall di Bogor saat ini? Alhamdulillah sudah mulai beroperasional dari seluruh wilayah Kota Bogor, beberapa mall sudah beroperasional kembali. Alhamdulillah ya, sangat bersyukur karena kita udah kangen nge-mall, akhirnya mall bisa buka kembali Betul, gitu kan. betul. Aduh luar biasa nih. Nah, untuk Mall BTM Bogor sendiri nih Pak Herman Budi, apa saja sih yang ditawarkan oleh Mall BTM Bogor di masa pandemi COVID-19 ini? Tapi sebelumnya mungkin cerita dulu ya, karena mungkin banyak masyarakat Indonesia belum pernah nih berkunjung ke mall. Nah, apa ini Mall BTM? Coba Pak Herman cerita dulu Mall sama kita. BTM Bogor ini berada di Jalan Isnur Haji Juanda. Kalau kita datang ke Bogor tuh, ngelewatin Tugu Kujang, arah masuk ke Kebun Raya Bogor, ngelewat sedikit kita sebenarnya berdekatan dengan Kebun Raya Bogor. Jadi sudah cukup familiar lah buat warga Bogor, mungkin warga Jakarta kalau lewat depan itu pasti kelihatan besar. Ada Mall BTM gede banget. BTM Bogor. Dan sudah lama ya mallnya berdiri ya Pak ya? Ya, jadi kita mulai beroperasional tahun 2005, di akhir Desember 2005 sampai dengan sekarang. Dulu mungkin terkenal orang tahunya Bogor Ya, Trade dulu Mall. kan namanya Bogor Trade Mall, terus kenapa berubah jadi BTM? Betul, karena dulu kan memang Bogor Trade Mall ada Strata Mall, Strata Title Mall. Dengan konsep memang Strata Mall, namun karena perubahan zaman, perubahan waktu, kebutuhan masyarakat berubah, terus keinginan kita untuk berubah dari Strata Mall menjadi Family Mall. Salah satu kita merebranding menjadi Mall BTM Bogor. Harus update terus ya. Rebranding, update terus. Kebutuhan pasar. Betul, kebutuhan pasar update terus termasuk juga tenan-tenannya juga banyak berubah. Oh, seperti apa perubahannya contohnya nih Pak Herman? Ya, dulu mungkin ada sebanyak tenan-tenan strata kecil yang kemudian hanya beberapa mungkin hanya anchor tenan seperti Ramayana Department Store maupun Robinson. Nah, sekarang sudah mulai national brand sudah mulai sekian tahun ini belum masuk seperti KFC, Coca-Cola Bento, Chico dan lain-lain. Ya, hampir sebagian besar sudah masuklah ke kita. Seperti itu Bu Sisil, so far Pak Ruby. Udah berapa persen nih Pak Herman di BTM? Terus terang saat ini masih di 89% okupansi. Tapi melihat kondisi sekarang memang kendalanya banyak, faktornya banyak, akibatnya memang secara bertahap, cuman ya pasti akan berkurang karena kondisinya memang belum sampai saat ini belum menguntungkan buat pengelola maupun tenan, karena pengunjung pun memang beberapa hari ini, sebulan inilah cenderung turun seperti sebelum pandemi. Kita emang 50% hampir drop dari segi pengunjung. Jadi berasa banget ya efeknya. Berasa banget. Bukan hanya buat pengelola gedung, tapi buat tenan sendiri. Buat national brand maupun local brand itu pasti berasa sama sekali. Kita bisa pantau dari jumlah kunjungan memang sampai saat ini turun 40-50% dari sebelum masa pandemi berjalan. Wow. Berasa banget tuh. Itu. Nah, tapi selain mall,
BTM Bogor ini dia ada mixed use nggak ya, Pak Herman? Tidak ada, Bu. Tidak Jadi ada. benar-benar hanya mall ya. sendiri Mall dikelilingi oleh residential Betul. ya yang sudah established ya, Betul. Pak Herman ya. Betul. Ya, kita barat pangsa pasar kita memang segmentasinya kita ada di middle low, bertahap-tahap kita mau berubah ke middle tapi yang butuh proses. Sudah bermetamorfosa nih. Metamorfosa, betul. Kalau enggak kita ditinggal sama pengunjung-pengunjung loyal kita. Artinya memang mau tidak mau kita harus berubah dari manajemennya, dari komposisi tenannya. Dari hal yang memang selama ini menjadi tren, ya kita coba untuk mengarah ke sana. Sudah di-adjust mudah-mudahan ini seperti betul bisa di-adjust. Luar biasa dahsyat juga betul. nih ya. Makanya mudah-mudahan ini menjadi suatu harapan lah untuk masyarakat Bogor agar bisa memenuhi keinginan dan kebutuhan dari masyarakat Kota Bogor sendiri. Pastinya nih. Nah, Ruby betul. Teman sepertinya udah pengen nanya nih ya. Pengen nanya, iya. Oke, boleh Pak Ruby. Pak, tadi kan merupakan shifting ya Pak, dari tadi bilangnya low jadi ke middle. Nah, apa yang dilakukan sih Pak? Nah, bagaimana juga mensosialisasikannya perubahan tersebut Pak? Nah, tentunya manajemen juga melakukan secara bertahap terhadap perubahan-perubahan yang kita lakukan. Yang pertama memang kita melakukan perubahan rebranding terhadap brand mallnya itu yang tadinya Bogor Trade Mall menjadi Mall BTM Bogor. Di samping itu juga kita melakukan bukan singkatan nih Pak ya. Ini bukan singkatan ya. Bukan singkatan. Jadi artinya memang ini disosialisasikan secara bertahap melalui media sosial, melalui tim markom kita, termasuk kita merubah layout dari beberapa komposisi tenan yang ada. Kita merubah mendatangkan produk-produk national brand untuk bisa masuk ke Mall BTM. Dan alhamdulillah ini bisa berjalan secara bertahap, ada proses waktu yang berjalan. Artinya hambatan yang ada di lapangan kita terkait dengan serata title mallnya ini yang kita pikirkan pola perubahannya seperti apa. Ini sekali. Dan memang bukan hal yang mudah. Kalau memang itu leasing mall mungkin lebih mudah untuk bisa pindah tenan Cina sini ya sudah. Ini PR-nya Strata Mall unik, PR-nya berat. Tapi ya termasuk kita bersyukur semuanya sudah terlalui dengan baik ya. Resiko sudah dilalui dengan baik. Artinya ini sudah menjadi dari tim manajemen juga nih. Artinya dari sisi decoration building pun berubah, interior juga kita berubah, penerangan kita juga harus berubah. Memang secara fasad building kita belum sentuh, tapi next fasenya akan berubah ke fasad gedung luar eksternal nantinya. Seperti itu. Oke, Pak Herman, untuk pembukaan mall kembali nih setelah tanggal 15 Juni ketika itu pemerintah membolehkan mall di Jabodetabek untuk beroperasional kembali. Nah, gimana penerapan new normal nih di Mall BTM Bogor, Pak Herman? Untuk di Bogor sendiri memang selama proses masa pandemi kita dilakukan penutupan atas dasar perintah dari pemerintah Kota Bogor. Dalam masa menuju pembukaan memang pemerintah Kota Bogor memang yang pertama yang mereka ingin warganya safe, aman. Ya, makanya memastikan bahwa protokol ini dijalankan tidak. Jadi pemerintah Kota Bogor membuka pintu untuk setiap pengelola mal untuk memberikan proposal terhadap protokol kesehatan dalam rangka pembukaan masa pandemi ini. Jadinya kita memberikan proposal kepada Pemkot melakukan kunjungan, melakukan cek persiapan. Nah, kita propose bahwa semua ini menunjang apa yang disampaikan oleh pemerintah pusat melalui Kota Bogor, artinya protokol kesehatan yang di dalamnya terhadap wajib kawasan masker, terus ada social distancing-nya berjalan, pengukuran suhunya berjalan. Nah, ini yang kita terapkan di semua lingkup area di Mall BTM Bogor. Artinya beberapa pintu akses yang ada dibatasi untuk pintu masuk. Dibuka ya, Pak ya? Kita punya kurang lebih enggak semua akses dibuka. Ada kita kurang lebih 18 pintu akses kita buka di dalam proposal terhadap pemerintah kota ini hanya 7 akses yang kita buka. Dari 7 akses itu salah satunya loading area. Nah, ini kita penuhi semua protokolernya, artinya dari sisi pintu akses kita siapkan sosialisasi terhadap protokoler kesehatannya. Artinya kawasan wajib masker, kita pasang banner besar-besar, ukuran besar, signage yang memang memberikan sosialisasi dan edukasi terhadap pengunjung kita nantinya. Itu yang pertama. Yang kedua, memberikan social distancing, artinya physical distancing, kita memberikan
marking termasuk alur orang untuk proses antrian queuing yang ada di pintu masuk. Di samping itu kita siapkan beberapa wastafel untuk orang cuci tangan, termasuk nanti ada disediakan sabun di sana. Kita siapkan seperti itu di ketujuh pintu masuk ini dengan harapan apa yang disampaikan pemerintah pusat dalam rangka pencegahan terhadap virus ini dapat dilaksanakan secara maksimal. Di samping kita di beberapa tempat kita siapkan thermal imaging, artinya bukan lagi termogan. Di pintu-pintu yang memang trafficnya tinggi kita tidak melakukan menggunakan termogan kembali, tapi pakai thermal imaging, artinya untuk mempermudah orang masuk ke area dan lebih akurat ya. Nah, lalu bagaimana? Betul, lebih akurat. Lalu bagaimana dengan di sisi dalam di dalam mall sendiri? Tentunya kita juga melakukan pembatasan terhadap fasilitas yang ada di dalam gedung. Di mana eskalator pun kita berikan marka-marka di mana setiap orang dalam posisi masuk ke dalam atau menggunakan eskalator ini mereka harus berjarak. Di mana kita kasih tanda brand, marking dan lain-lain. Ya. Nah, masuk di dalamnya lift juga. Pengen tahu lebih detail lagi bagaimana new protokol nih daripada new normal di Mall BTM Bogor. Kita lihat video klipnya berikut ini. Boleh. Sahabat Eljon, kembali lagi kita di Indonesia Investment Forum Special Mall Edition bersama dengan saya Cecilia Rosalinda dan juga ada Ruby Herman, pakar properti Indonesia, dan ada Bapak Herman Budi Santoso, beliau adalah property manager dari Mall BTM Bogor. Nah, Mall BTM Bogor ini sudah mengalami perubahan drastis nih dari tadinya trade center menjadi Family Mall. Wow, luar biasa Pak Herman. Yeah. Nah Pak Herman, boleh cerita ke kita nih di new normal era seperti saat ini ya, apa dan bagaimana perbedaan atau perbandingan antara traffic pengunjung sebelum terjadinya pandemi COVID-19 dengan setelah pandemi COVID-19 ini? Oke. Gimana? Jadi seperti yang saya sampaikan pada session pertama bahwa kita mengajukan proposal ke Pemkot tentunya melakukan pembatasan terhadap jumlah pengunjung atau traffic pengunjung dalam satu waktu bersamaan. Jadi dalam satu waktu tertentu kita hanya dibatasi dalam 1 jam itu dalam satu posisi hanya 7.000 orang yang bisa masuk. 7 orang bisa masuk, kita terpantau melalui sistem, artinya kita punya sistem counting secara sensor di setiap pintu masuk. Jadi kita memastikan kita bisa pantau setiap menit, setiap jamnya berapa orang yang berada di dalam mall. Jadi kita kalau sudah masuk ke zona merah 6.000, kita melakukan hal-hal di lapangan untuk bisa membatasi terutama orang untuk bisa masuk ke dalam mall. Oke, ada teknologi people counting-nya juga ya? Ya, ada kita siapkan. Dan ini kita sudah pergunakan selama kurang lebih 3 tahun, 4 tahun ini kita gunakan. Artinya kita bisa sangat ukur, bermanfaat ya. Sangat bermanfaat, walaupun memang ada sedikit modifikasi di dalam softwarenya. Tapi kalau dipertanyakan berapa sih dulu sebelum masa pandemi traffic pengunjung kita di weekdays itu di hari biasa
Untuk mall BTM kurang lebih 20 ribuan per harinya. Wow. Nah, untuk weekend, Sabtu Minggu kita bisa sampai 24 sampai 25 ribu per harinya untuk di weekend. Namun terus terang pada saat pandemi ini seperti saya bilang beberapa saat yang lalu kita turun hampir 40 sampai dengan 50% dari angka sebelumnya. Artinya kita 10 ribu di hari biasa, bahkan mungkin di pertengahan bulan kita sempat turun di 8.600 sampai dengan 9.000. Di weekend kita kembali naik ke 10.000 sampai 12.000 lah paling bagus 12.000 sekian. Tentunya ini menjadi tantangan buat mall sendiri, buat pengelola, karena kenapa? Memang masih ada keraguan dari pengunjung maupun warga untuk masih takut untuk datang ke mall. Dan ini kita coba lakukan khawatir ya, Pak, ya? Rasa khawatir, padahal kita sudah lakukan proses-proses protokoler dan lain-lain. Tapi hal-hal yang memang untuk mendukung proses meningkatkan kunjungan kita lakukan. Namun ini belum bisa menjadikan parameter di bulan Juni dan Juli ini, karena terus terang kita di 18 Juni sampai 30 kita tidak bisa jadikan patokan parameter kita seperti apa. Juni ini pun sama. Juni ini berat karena kita menghadapi masa orang sekolah baru masuk nih, anak-anak sekolah nih. Iya, benar. Dan sekolahnya semua dari rumah sekarang. Betul, dari rumah. Jadi pada saat pertama mungkin untuk produk gadget, handphone, secara pendapatan omset mereka naik. Tapi di brand lain, di produk lain, fashion dan F&B, terus terang mereka juga kurang happy. Namun kita juga secara bertahap kita treatment tenan-tenan melalui media offline maupun media sosial kita mempromosikan, walaupun memang tidak satu-satu. Tapi kita pilih berdasarkan pengamatan di lapangan, kita punya tim, omset mereka seperti apa, kita bantu bisa promo, materi promonya kita siapkan. Artinya harapan kita juga mereka masih bisa mampu bertahan untuk bisa menghadapi pandemi ini. Kurang lebih seperti itu, Bu Sisil, Pak Rudi. Wah, ini menarik nih Pak Herman mengenai e-board ya yang dilakukan oleh mall manajemen daripada mall BTM Bogor terhadap tenan-tenannya. Karena kan itu partner bisnis kan. Jadi kalau mereka susah, mall juga pasti akan ikut susah gitu. Jadi biar sama-sama harus saling membantu dan berkolaborasi ya Pak Herman. Nah, effort-effort apa aja sih yang dilakukan oleh mall manajemen untuk tetap membantu survival konsepnya si tenan-tenan begitu? Pada saat kita ditutup, memang kita manajemen sudah mengambil keputusan untuk bisa membantu tenan. Dalam kondisi mall tidak beroperasi, manajemen telah mengambil keputusan bahwa kita tidak menarik biaya sewa maupun service charge selama 3 bulan kita mulai tutup. Nah, pada saat kita mulai buka, kita pun memberi relaksasi kepada tenan, memberikan diskon sewa terhadap mereka. Walaupun memang kuantitinya besarnya sewa berapa persennya itu tergantung dari masing-masing tenan sendiri. Jadi dengan harapan, dengan kita beri relaksasi, diskon terhadap sewa, ini bisa memberikan bantuan terhadap tenan-tenan kita karena mereka adalah mitra. Namun bagaimanapun tetap komunikasi ini dijalin dan kita juga memantau kondisi dari omset mereka, walaupun memang ada yang jujur, ada yang menutupi, tapi itulah tantangan buat kita. Artinya relaksasi yang dilakukan manajemen tentunya disesuaikan dengan kondisi di lapangan, termasuk berapa lama kita memberikan relaksasi ini juga itu jadi satu pertimbangan buat manajemen. Tapi buat manajemen tentunya ingin semua saling mengisi. Mall akan sepi tanpa tenan. Betul. Begitu pula tenan tidak dikelola dengan baik, ya mallnya sendiri tidak akan terawat dan tidak akan pernah dikunjungi orang lagi. Artinya memang harus ada komunikasi yang baik, walaupun memang tidak mudah di strata mall untuk bicara komunikasi yang baik. Tapi ya kita tetap berupaya untuk bisa berkomunikasi secara baik agar paling tidak kita tetapan bahwa kita tidak dilakukan penutupan kembali terhadap bisnis yang telah berjalan ini. Artinya kita punya komitmen, protokol yang dijalankan, secara bisnisnya kita juga harus saling sharing, saling terbuka. Kita juga bisa dengan besi, kamu nggak bisa dikasih harga khusus, tapi ya kita harus ngerti kondisinya. Kurang lebih seperti itu besi di lapangan. Jadi case by case ya, case by case, betul. Perlakuannya berbeda ya, berbeda. Pak. Tapi untuk anchor tenant sendiri apa sudah buka semua ya, Pak? Anchor tenant kebetulan Ramayana, department store termasuk Robinson sudah buka. Cuman yang kecil-kecil lah, yang memang mereka yang local brand, yang kebanyakan yang strata memang mereka memilih untuk menahan dulu untuk buka karena mereka untuk membayar biaya operasional mereka, bayar service charge listrik pun sulit untuk bisa bayar. Artinya dari kurang lebih 1.000 tenan yang ada di kita, 1.000 kios yang ada,
sampai saat ini 850-an kios itu sudah buka sampai dengan saat ini, termasuk beberapa tenant anchor kita sudah berjalan di lapangan. Nah ini kita lihat, walaupun di kesulitannya pasti ada Bu, keluhannya banyak, tapi ya mau tidak mau ya kita sebagai mitra ya kita tampung, kita carikan solusinya buat mereka. Karena sebagian besar dari 800 ini mereka adalah UMKM, terutama yang ada di lantai LG, di lantai UG, itu sebagian UMKM karena mereka ya kita tahulah mereka kemampuan mereka seperti apa. Dan stimulus apa yang kita berikan, kita bawa, kita gandeng juga beberapa bank nasional untuk bisa memberikan bantuan terhadap UMKM yang ada di Mall BTM sendiri. Seperti itu Bu Sisil, Pak Rudy. Iya. Tapi memang Kota Bogor ini masyarakatnya unik dan sangat senang sesuatu yang baru dan sesuatu yang inovatif gitu ya Pak Herman ya. Betul. Jadi pengelola mall di Bogor juga tertantang untuk membuat sesuatu yang baru dan baru lagi. Nah, kalau untuk properti sendiri Ruby, kalau lihat di Kota Bogor perkembangannya gimana nih Ruby? Oke, ini saya juga mengamati, saya suka ikut menyaksikan update dari sosial medianya Wali Kota Bogor, yaitu Pak Bima Arya. Ini kreatif sekali. Karena dulu saya pernah ikutan acara YouTuber nih bersama Pak Bima, karena Pak Bima support banget. Dan kalau kita lihat dari akunnya Pak Bima, angka reproduksi efektif atau RT COVID-19 di Kota Bogor itu 0,33. Jadi bagus nih, ada evaluasinya. Jadi dengan evaluasi ini artinya rendah banget, penularannya sangat kecil gitu loh. Ini berarti karena mungkin disiplin ya, menurut saya disiplin. Salah satunya betul Pak Ruby seperti itu. Dan beliau pun monitor langsung, jadi ada beberapa CCTV yang memang langsung ke ruang kerja beliau, Bu. Pak Ruby, jadi mereka monitor Pak Wali Kota monitor langsung. Contoh Mall BTM tuh seperti apa sih jam seperti ini? Yang mereka monitor langsung. Jadi salah satu syarat mall buka di Kota Bogor dalam bahwa semua CCTV harus terkoneksi ke Balai Kota. Balai Kota ya? Balai Kota, betul. Nah mungkin saya kasih input nih, mungkin karena Pak Bima suka ada namanya goyang AKB. Betul. Kita lanjut lagi ke goyang AKB. Iya betul. Kita break dulu untuk mendengarkan pesan-pesan berikut ini. So sahabat Eljon, stay tune. Yes, sahabat Eljon, kembali lagi di Indonesia Investment Forum Special Mall Edition bersama dengan saya Cecilia Rosalinda dan juga Ruby Herman, pakar properti Indonesia, dan Pak Herman Budi Santoso, beliau adalah property manager dari Mall BTM Bogor. Yang dari tadi kita seru banget nih ya, udah bahas sampai dengan goyang OKB segala. AKB. Oh, sorry. Goyang AKB. Iya. Sampai Wali Kota Bogor itu benar-benar turun gunung gitu ya. Memastikan bahwa semua protokol kesehatan di semua mall di Bogor berjalan dengan sebagaimana mestinya. Nah, untuk mall Bogor sendiri nih Pak Herman, apakah sudah ada tindakan antisipasi apabila ya semoga ini tidak terjadi ya, kalau nantinya selama masa operasional ke depan ini ada pengunjung ataupun juga karyawan toko yang terkena COVID nih. Nah, dari pihak mall antisipasinya bagaimana? Yang pertama memang kita menjalankan protokoler apa yang disampaikan dalam proposal kita ke pihak Pemkot Bogor. Artinya beberapa item tadi di pembatasan akses masuk, pembatasan area penggunaan fasilitas kita lakukan. Nah, terkait dengan jika terjadi sesuatu memang kita membentuk tim gugus tugas sendiri untuk yang berada di mall. Jadi tim gugus ini dibentuk untuk menangani jika terjadi hal yang memang yang tadi Bu Sisil bilang. Kadang SPG yang ada pingsan, P3K di lantai ground maupun di lantai 3. Nah, salah satunya kita siapkan untuk sebagai ruang isolasi. Jadi semua yang terjadi, contoh ada beberapa kejadian kayak kemarin ada SPG pingsan. Nah, tim inilah yang menelusuri untuk bisa membawa si korban dengan standar protokol kesehatan yang jelas untuk kita bawa ke ruang isolasi dan memastikan bahwa tentunya orang ini dalam kondisi baik. Nah, bagaimana kalau kondisinya tidak baik? Tentunya kita punya link komunikasi dengan tim gugus COVID.
Pemkot Bogor yang memang selama ini sudah terjalin secara baik. Jika ini terjadi pada pengunjung kita, ya kita lakukan seperti itu. Nah, tapi langkah antisipatifnya kita lakukan juga yang paling utama adalah melakukan tes rapid terhadap seluruh karyawan mall, Bu. Dalam hal ini building management kita sudah lakukan tes rapid karena kita sebagai pelayan tenan maupun pengunjung ya kita lakukan bahwa garda terdepan kita sudah melakukan tes rapid ini. Karena yang bersentuhan secara langsung di lapangan, security, office boy maupun cleaning service, kita pastikan kondisinya dalam kondisi sehat walafiat. Betul. Selain di pintu masuk kita cek suhu, mereka harus isi suatu formulir, Bu. Kita siapkan link Google Drive-nya, link map-nya, mereka harus setiap hari mereka harus isi kondisi fisik mereka, kondisi kesehatan mereka seperti itu menjadi selalu tolak ukur buat kita di manajemen untuk bisa mengawasi. Tentunya juga dari pihak tenan juga menyampaikan bahwa kondisi surat pernyataan dari si pemilik toko atau penyewa toko maupun SPG-nya juga terreport secara jelas ke kita, menjamin bahwa mereka pasti dalam kondisi nyaman. Mudah-mudahan kita tidak berharap juga ini terjadi di mall kita. Tapi setidaknya kalau kita patuh terhadap protokol kesehatan yang telah kita sepakati bersama, yang telah kita buat, mudah-mudahan ya semuanya aman. Itu yang kedua. Amin. Yang ketiga, kita juga bekerja sama dengan pihak Dinas Kominfo Pemkot Bogor. Kita ada aplikasi namanya Jejak. Jejak ini kita pasang, Jejak artinya ini baru minggu ini kita implementasikan. Jadi setiap pengunjung yang masuk ke dalam mall BTM yang memang kita tidak memaksakan mereka harus mengikuti ini, tapi paling tidak sebagai langkah antisipatif. Jadi untuk penghuni atau warga Bogor, mereka memasukkan NIK mereka, data mereka. Jika mereka memang pernah terpapar atau pernah menjalani, itu akan kelihatan barcode mereka merah. Tapi kalau mereka tidak terpapar akan hijau, itu jadi satu antisipasi juga di pintu di garda depan kita. Jadi mudah-mudahan ya langkah-langkah yang disampaikan atau diterapkan di mall kita ini ya tidak berdampak dan jangan ada dampak ke depannya. Jangan sampai dampak negatif ya. Betul. Dampak positif harus, jangan. Negatif jangan. Karena dampaknya luas. Artinya mungkin tenan atau warga Bogor juga merasakan kalau ekonominya nggak berjalan ya dampaknya sangat-sangat besar buat mereka. Betul. Seperti itu Bu Sisil, Pak Ruby. Ya kan roda ekonomi kan tetap harus berputar. Berjalan, betul. Ya kan? Tapi jangan lupakan protokol roda ekonomi yang terbesar juga di Indonesia. Betul. Ya, bayangkan jumlah mall kita di seluruh Indonesia hampir mencapai 1.000 loh. Wow. Ya kan, kalau sampai mall tidak bisa beroperasional, aduh alangkah sedihnya. Betul. Karena roda ekonomi ayo ke mall gitu ya, ayo ke mall. Iya. Ayo goyang mall gitu, atau goyang mall. Taati prosedur kesehatannya ditaati. Yes, benar. Betul. Tapi sebenarnya di mall edukasi untuk mengenai kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan ini udah baik ya saat ini ya. Sudah baik. Ruby, makanya ya? Tinggal menghilangkan rasa ketakutan mereka untuk datang ke mall. Mungkin beberapa kalangan ya masih takut untuk datang ke mall. Jadi itu yang memang harus diedukasi, disosialisasikan ya, dengan tentunya bantuan semua pihak, tidak hanya manajemen mallnya sendiri, tapi dari pemerintah kota juga harus bisa menjamin ini semua untuk bergulir agar ekonominya berputar. Artinya memberikan sosialisasi, edukasi protokol kesehatan terhadap tempat-tempat yang memang secara ekonomi menjadikan dampak buat warga Kota Bogor. Seperti itu, Bu. Ya, dan apalagi sekarang mall-mall juga udah ekstra ordinary nih ya, betul. Terutama dalam perlakuan ke cleaning nih. Betul. Ya kan, kalau cleaning dulu mungkin 3-4 jam sekali harus disemprot, sekarang mungkin tiap 2 jam ya Pak Herman. Ya, kalau tiap 2 jam disemprot. Gimana Pak? Jadi sesuai dengan standar yang disampaikan oleh pihak pemerintah Kota Bogor dalam melakukan disinfektan itu maksimal tuh 4 jam, Bu. 4 jam sekali. Maksimal 4 jam, oke. Namun tim kita melakukan tentunya terhadap fasilitas handrail dan handle pintu kita lakukan secara berkesinambungan secara terus-menerus. Artinya memang ada jeda waktu, tapi jeda waktunya tidak terlalu lama. Ini untuk memastikan memberikan kenyamanan dan keamanan buat para pengunjung kita sendiri. Dan kita pun di lift sudah menggunakan touchless, sudah pakai pedal kaki ya? Termasuk untuk diambil tiket motor parkir pun sama, dan mobil pun sudah kita touchless semua. Artinya ini meminimalisasi orang kontak dengan benda langsung. Di samping itu pula tetap perlakuan protokol kesehatan tetap berjalan di semua bagian, Bu.
seperti itu. Yang jelas kita harus nikmati aja apapun adaptasi yang harus kita lalui ya saat ini ya. Yang penting semuanya sehat, aman, sejahtera gitu. Kita harus menurunkan kadar ketakutannya. Kadar ketakutannya harus turun, tapi meningkatkan kewaspadaan. Kadang orang nggak ngerti, lebih banyak takutnya tapi waspadanya kurang. Sekarang takutnya dikurangi, tapi tingkat kewaspadaannya harusnya lebih meningkat. Dan itu menjadi jaminan buat masing-masing pribadi untuk bisa meyakinkan bahwa diri kita aman untuk mendatangi suatu tempat pusat perbelanjaan atau tempat hiburan yang lain, seperti itu sebenarnya. Pak Herman, biasanya ini ketakutannya dihantam ini atau dilawan pakai promo, Pak? Pakai promo. Mungkin ada spesial promo nggak, Pak, yang lagi sampai saat ini memang kita juga mempertimbangkan, artinya spesial promo yang mendatangkan banyak orang kita tidak juga lakukan. Artinya stimulus bersalus, artinya dalam masa contoh kemarin pembukaan orang butuh gadget, ya kita hanya menghimbau bahwa kita gadget center untuk service center handphone kita buka. Tapi memberikan promo yang mengakibatkan orang datang secara besar-besaran itu kita tidak lakukan. Artinya masih sales promo biasa, diskon sekian itu masih kita jalan. Tapi untuk bisa mendatangkan acara mungkin itu tidak kita lakukan. Iya, nah kalau marketing kan selalu relate dengan namanya event gitu ya, bikin acara, bikin keramaian. Nah sekarang kan hal-hal seperti itu lagi tabu nih, lagi tangguh dan tidak boleh dulu. Nah target marketing sendiri di Mall BTM Bogor nih sampai dengan akhir tahun gimana nih Pak Herman? Jadi beberapa tenan yang memang sudah close deal dengan kita, ini sedang kita percepat renovasinya. Ada beberapa tenan. Namun tidak dipungkiri bahwa tugas berat kita sebenarnya di manajemen adalah mempertahankan tenan yang ada saat ini untuk bisa survive selama masa pandemi ini. Betul Artinya sekali. Beberapa sudah close deal, itu sudah ada. Nah kita cepat prosesnya, membantu mereka untuk bisa turut meramaikan. Namun yang kita tidak pernah lupakan adalah beberapa tenan yang menjadi bagian kita saat ini, yang harus diberikan treatment khusus. Yang sudah bersama-sama dengan kita, gitu ya. Itu yang harus kita treatment sebenarnya. Jadi target dari marketing sendiri sebenarnya satu yang untuk close deal, untuk tenan-tenan baru itu dipercepat sesuai dengan ketentuan perjanjiannya. Yang kedua melakukan treatment terhadap tenan yang sudah ada. Yang notabene ini mereka bagian yang selama sekian waktu sudah berdampingan dengan kita, dan masa pandemi ini kita berharap paling tidak mereka stay dengan masa yang sulit ini, kita sama-sama hadapi, bisa maju melangkah, dan saya yakin kita bisa. Artinya kita juga harus bisa memberikan stimulus yang positif buat mereka. Yang kalau nyata tidak, ya Pak, kita yang akan nyata melupakan tenan dan harus nyata, betul. Kalau tidak kita ditinggal oleh tenan maupun pengunjung nantinya. Seperti itu kurang lebih. Luar biasa ya Mall BTM. Waduh, saya kalau belum jadi tenan saya jadi pengen jadi tenan nih kalau dengar Pak Herman Budi tadi. Wah, benar-benar sangat ini banget nih, sangat bisa bekerja sama dengan baik nih kelihatannya ya. Oke. Bu Sisil, sebenarnya saya juga penasaran nih, tapi mungkin nanti di segmen berikutnya yang ingin saya tanyakan seperti ini. Biasanya kan di mall itu khususnya ada jam-jam ramai, ada jam-jam sepi itu. Nah, bagaimana mengantisipasinya seperti itu? Karena kita tahu tadi ada batas kan, kurang lebih 7.000 ya kalau nggak salah ya Pak Herman ya. Batas 7.000. Tapi kan ada juga ya pas jam-jam sepi kan, wah begitu sepi kan, nah ini lowong banget gitu ya. Nah, saya mau tanya nih, strategi apa nih? Iya kan? Kita simak nanti ya jawabannya dari Pak Herman Budi Santoso setelah pesan-pesan berikut ini. Jadi, sahabat Eljon, tetap stay tune di Indonesia Investment Forum Special Mall Edition. Sahabat Eljon, kembali lagi di segmen paling akhir nih di Indonesia Investment Forum Special Mall Edition bersama dengan saya Cecilia Rosalinda dan Ruby Herman, pakar properti Indonesia. Kemudian ada Pak Herman Budi Santoso yang dari tadi ini kita seru banget ngobrol sama beliau ya. Beliau ini property manager dari Mall BTM Bogor. Nah, tadi sebelum segmen 3 berakhir ada pertanyaan nih dari Ruby ini. Gimana Pak Herman? Bagaimana cara mengantisipasi nih untuk traffic pengunjung yang masuk ke dalam mall? Oke, jadi kita punya prosedural khusus terkait dengan pengendalian jumlah kunjungan pada saat waktu bersamaan. Sebagai tolak ukur memang kita punya software pemantauan melalui sensor. Dalam satu prosedural itu bahwa jika pengunjung ini mendekati angka 7.000, sebenarnya angka resminya 6.000,
beberapa tim gugus tugas yang telah dibentuk menempati posisi-posisi tertentu untuk di pintu masuk, di mana mereka akan mengendalikan, menghold semua pengunjung yang telah mengantri di pintu-pintu untuk tidak masuk dalam mall. Artinya ini yang dikendalikan oleh tim ketua gugus tugas yang memonitoring dari sistem sampai dengan betul-betul mall pengunjung yang ada di dalam mall itu berangsur mulai dari angka yang kita cermati selama masa pandemi ini, bahwa pada saat jam 3 sampai dengan jam berbondong-bondong datang ke mall kita nih. Kita sudah trennya sudah tahu. Fix awalnya menurutnya nanti dari jam berapa? Dari jam 7 menuju jam turun. Kecenderungannya tuh masa-masa sepi ini memang inilah perannya dari tim Markom yang ada di mall kita. Artinya memang kita tidak boleh melakukan suatu kegiatan event yang mengundang orang, jadi event secara lapangan langsung. Apa yang kita lakukan ya, kita melakukan IG story, feed story-nya IG, dan bahkan kita sudah menjadwalkan bahwa setiap hari ini ada kegiatan live IG yang kesehatan, fokusnya tenan F&B, fokusnya tenan gadget, kita sudah atur seperti itu. Artinya kita membantu tenan yang selama ini merasa sepi, tidak bantu mereka melalui live IG. Artinya kita sudah jadwalkan termasuk unboxing produk tertentu, itu kita lakukan dengan merchant-merchant mereka yang ada di lokasi kita, seperti halnya Vivo, traffic kita low, kita bantu di sana, kita boost, dan mereka pun dapat apresiasi di live IG, artinya dari tingkat kunjungan, dari mulai komen yang ada, akhirnya ya bertransaksi lah secara real di lapangan. Seperti itu Pak Ruby, kurang lebih seperti itu Bu Sisi. Jadi memang sekarang kreativitas Markom lagi diuji banget ya. Lagi diuji. Gimana caranya tadinya cuma bisa off air, sekarang bisa on air gitu. Betul. Dengan cara membantu tenant untuk di-boost exposure brand-nya di media sosial ya, which is ranahnya sebenarnya semakin luas sebetulnya ya. Dan kita dituntut kreatif, mencari peluang. Kalau tidak ya tenantnya sendiri nggak bisa berusaha banyak. Iya. Kalau manajemennya nggak aware atau nggak tahu, nggak sense of crisisnya nggak berjalan, ya susah. Nggak akan diperlukan anak-anak milenial nih, direkrut jadi tim Markom zaman now. Betul. Nah, harapan-harapannya Pak Herman Budi nih untuk pemerintah Indonesia juga atau untuk masyarakat mengenai keberadaan Mall BTM di era new normal ini seperti apa, Pak Herman? Ya, jadi kita berharap dari pemerintah pun ya tetap komit dengan protokol kesehatan. Beberapa kebijakan memang harus berdampak nyata terhadap kegiatan perekonomian yang ada, terutama untuk di bidang mall, dengan tanpa melupakan protokol kesehatan yang memang harus dijalankan oleh setiap masyarakat. Kita sadar bahwa ini bukan hal yang mudah buat pemerintah, terlebih dengan berbagai macam karakter masyarakat kita. Tapi paling tidak seperti yang kita bahas bahwa roda perekonomian harus mulai bergulir. Seperti yang saya bilang bahwa rasa ketakutannya harus mulai dikurangi, tapi kewaspadaannya yang harus ditingkatkan. Jadi kalaupun memang selama ini pengelola merasakan dampak selama 3 bulan khususnya di Kota Bogor, tapi saya yakin itu ada hikmah di balik ini semua. Artinya kita ambil dari segi positifnya, ini harus tetap bermanfaat buat masyarakat Kota Bogor. Sesuai dengan moto kita yang selalu kita terapkan dalam statuta bahwa kita harus menjadi yang lebih baik. Kalau kita lagi morning briefing nih di tim kita, kita selalu bicara Mall BTM Bogor, let's make it better. Wow. Jadi ini harus lebih baik buat kita semua. Mantap. Habis harapan kita. Dari Ruby ada yang mau ditambahkan mengenai harapan-harapan? Yes, ya tentunya tadi kan, karena dari 1.000 ini kan UMKM semua kebanyakan ya Pak, mayoritas 80% UMKM. 80% UMKM, dan ya 80% itu tentunya ini kan juga mempengaruhi dari
ya masyarakat yang nggak cuma di Kota Bogor, mungkin juga ada juga mungkin yang buka dari kota-kota dari lainnya. kabupaten pun ada, betul. Yes, nah itulah makanya kita mesti harus kreatif di masa-masa seperti ini, ya kan, melakukan terobosan berbagai cara, tapi tetap menjaga namanya ya protokol kesehatan gitu loh kan. Nah kalau mungkin saya rasa yang Pak Herman lakukan saat ini udah tepat karena lewat online, tadi lewat gaya-gaya kreatif, tadi unboxing dan lain-lain gitu kan ya. Nah saya rasa sih sudah tepat dan juga menjaga kan ada jam-jam tertentu tadi kan yang dilakukan promo-promo seperti itu dan supaya nggak lewat dari 7.000 gitu sih Pak. Nah kalau mungkin saran dari saya tetap jalin komunikasi terus dengan tenant dan juga dengan ya para pengunjung gitu kan ya. Karena dua sisi nih Pak ya kan. Pasti gimana terkoneksi kan, apalagi kan mungkin saya juga baca di artikel-artikel mungkin dari Mall BTM Family bilangnya BTM Family ya gitu ya. Iya kan, karena target marketnya adalah family. Nah, gimana family ini nyaman untuk tetap datang ke BTM untuk berbelanja, intinya kan seperti itu. Dan tenan-tenannya juga happy karena banyak yang belanja, ya. Itulah sesama simbiosis mutualisme ya gitu ya. Betul. Oke, keren. Nah, ini dari Pak Herman Budi nih, secara pribadi ada ini nggak? Ada quotes yang inspiratif nggak yang bisa dibagikan untuk sahabat Eljon hari ini? Untuk sahabat Eljon, saya sebenarnya simple aja. Jangan lupa bersyukur terhadap apa yang kita punya. Dan senantiasa kita harus bersyukur dan jangan lupa bahagia, Bu. Itu saja quote saya. Wow, ya, saya tambahin, kalau mau bahagia, jangan lupa datang ke Mall BTM. Iya. Mall BTM Bogor. Oke, sahabat Eljon, dari segmen 1, 2, 3 hingga ke 4 ini benar-benar perbincangan kita ini sangat-sangat inspiratif dan detail banget ya yang sudah disampaikan oleh Pak Herman Budi Santoso, Property Manager dari Mall BTM Bogor, tentang apa yang sedang update terkini perkembangan yang ada di Mall BTM Bogor. Nah, buat sahabat Eljon yang penasaran, yang pengen banget ke sana, sok atuh. Sekarang kesana kalau udah tinggalnya di Bogor gitu ya, apalagi hanya di Jabodetabek, bisa deh langsung ya meluncur ke Mall BTM. Jangan lupa mungkin dikasih tahu medsosnya di BTM Bogor ini apa sih? Oh, medsosnya apa nih Pak Herman? Biar IG kita Mall BTM Bogor. Bisa tetap update. Ya. Jadi IG kita Mall BTM Bogor. Mall BTM Bogor ya. Semua perkembangan kita, live IG kita, live feed kita, live story kita bisa sahabat Eljon bisa lihat seperti apa perkembangannya. Mudah-mudahan ini mirip tambahan informasi juga buat sahabat-sahabat Eljon dalam suatu saat nanti bisa berkunjung ke Mall BTM Bogor. Oke, pasti asik banget ya. Dan jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Betul. Oke, sahabat Eljon, kayaknya kita sudah ada di penghujung acara nih. Dari Ruby Herman, apalagi mungkin ada yang mau di-share lagi ke sahabat Eljon hari ini? Sebagai pakar properti Indonesia? Sebenarnya saya mau pantun, tapi udahlah nggak usah lah. Jangan lupa pokoknya kalau ke Bogor, jangan lupa. Mampir ke Mall BTM Bogor. Iya. Jangan lupa pokoknya mampir ke Mall BTM Bogor. Apa? Bisa diulang? Saya mau pantun, cuman sinyalnya kurang bagus, jadi nggak apa-apa. Udah lagi bagus. Ayo. Sok atuh. Yes, jalan-jalan beli batagor. Teman-teman kalau ke Bogor, jangan lupa mampir ke Mall BTM Bogor. Yuk ke Mall BTM Bogor. Iya kan, batagor sama Bogor ya cocok. Thank you Pak Herman, sukses terus. Ya, sama-sama Pak Ruby, Bu Sisil. Ya. Terima kasih banyak. Salam sejahtera untuk seluruh tim manajemen dari Mall BTM Bogor ya, Pak Herman Budi. Also, thank you banget sudah mendukung acara Indonesia Investment Forum Special Mall Edition di Eljon TV ya, yang bisa kita simak di www.eljon.tv, Facebook Eljon TV, dan YouTube channel Eljon TV. Oke, sahabat Eljon, terima kasih untuk kebersamaannya dan sampai jumpa di sesi berikut Indonesia Investment Forum Special Mall Edition bersama dengan saya Cecilia Rosalinda dan juga Ruby Herman. Bye-bye. Bye.